Neng, aku mendongak, namun tidak untuk menatap. Pedih, sungguh masih jelas kurasa akan tajamnya lidah wanita yang menjadi perantara kehadirannya ke dunia, yang tak henti mengucap akan hidupku yang sia-sia, bahkan menjadi benalu dalam kehidupan anaknya. Namun, mungkinkah Bang Fatih akan mengerti mengenai sakit ini? Atau dia akan lebih memilih membela ibunya? Aku tahu, cintanya untukku mampu mengalahkan kasihnya untuk istri pertama. Namun aku tak yakin mampu menandingi cintanya untuk sang bunda. Lantas, sampai kapan aku mampu menyembunyikan semua ini dari Bang Fatih? Neng, panggilnya kembali. Lembut menepuk bahuku. Iya Bang, ucapku tergagap. Terpaksa membagi netra. Apa ada masalah? Tukasnya lekat, menelisik setiap sudut rongga mata. Ke sisi lain kulempar pandangan, rapat melipat bibir yang mulai bergetar. Tidak ada Bang, ucapku menutup lara. Biarlah dalam kubur perselisihan antara aku dan sang mertua. Baguslah kalau kamu baik-baik saja, Neng, ucapnya kembali dengan mimik lega. Ku hela nafas dalam. Sungguh, dia seorang suami yang luar biasa. Namun sayangnya, kurang peka akan pilu yang disimpan istrinya. Oh ya, Neng, ini nafkah untukmu bulan ini, ucapnya tersenyum, menyodorkan amplop yang masih tertutup rapat. Berbinar, ku tatap lelaki yang mampu memikat hatiku. Penuh syukur menerima pemberiannya yang disebut sebagai nafkah lahir itu. Bukankah seperti itu seharusnya sebagai seorang istri soleha? Ikhlas menerima berapapun pemberian suami walau jauh dari kata cukup. Terima kasih ya Bang, ucapku sumringah, membuka isi di dalamnya. Namun tiba-tiba mataku terbelalak. Kubulatkan netra tak percaya. Kenapa cuma segini Bang? Tanyaku heran akan keberadaan 15 lembaran merah yang kini telah berpindah ke genggaman. Iya Neng, Abang harus membaginya untuk kebutuhan anak-anak, tuturnya menjelaskan. Tapi Bang, biasanya kamu memberikan aku 4 juta. Mengapa kini tidak ada separuhnya? Dan untuk kebutuhan anak-anakmu, itu kan tanggung jawabmu dan Mbak Latifah. Mengapa mengambil dari jatah nafkahku? Tuturku geram, namun mencoba untuk tetap bersikap tenang. Kebutuhan anak-anakku banyak, Neng. Tak akan cukup jika hanya mengandalkan separuh gaji yang kuberikan pada Latifah. Elak Bang Fatih mengimba. Bukankah selama ini cukup? Mengapa mendadak menjadi kurang? Lagian kedua anakmu itu masih balita kan? Belum juga masuk sekolah. Kebutuhan apa sih Bang yang sampai menghabiskan lebih dari separuh gajimu? Kilahku tak percaya. Aku yakin ini hanya akal-akalan Mbak Latifah yang tidak ingin Bang Fatih menunaikan kewajibannya. Aku tahu dia ingin membuatku menderita. Setelah rumahku dia rampas, kini nafkahku pun dia minta. Sungguh dia wanita yang sangat egois, tidak bisa mengerti perasaan sesamanya. Kemarin-kemarin, Latifah menutup kekurangan dengan uang tabungan, Neng. Dan mulai sekarang, Latifah tak mau lagi melakukannya. Jadi dia meminta agar gajiku dibagi setelah kebutuhan anak-anak terpenuhi. Jelas Bang Fatih panjang lebar. Dan Abang menurutinya? Tanyaku melempar tatapan sinis akan lemahnya pendirian sang suami di hadapan kakak Madu. Kurasa yang dikatakan Latifah ada benarnya, Neng. Bagaimana bisa dia mencukupi kebutuhan rumah sekaligus anak-anak dengan separuh gaji yang kuberi?
Tuturnya membela sang kakak Madu. Aku berdecih penuh kebencian. Sungguh, setelah ibunya membuatku sangat terhina, kini anaknya membuatku merasa tak ada artinya. Jadi, kamu lebih memilih untuk membawaku dalam nestapa, Bang? Bahkan telah kau lalaikan kewajiban untuk memberikan nafkah padaku. Teriakku tak terima. Melalaikan? Lalu ini apa, Neng? Hingga setengah itu kau ucap aku lalai akan kewajiban. Ucapnya tak terima, menunjuk lembaran merah yang masih erat di genggaman. Apakah kau tak bisa membedakan antara uang belanja dan nafkah buat istri, Bang? Atau sengaja kau ingin mengamburkan sekat antar keduanya? Jangankan nafkah, kebutuhan bulanan pun ini jauh dari kata cukup, Bang. Tandasku menekan aliran bara yang telah mengganti tugas darah dalam diriku. Neng, ucapnya tercekat dengan bibir bergetar. Aku mengalah saat kau paksa aku tinggal di rumah petak ini. Bahkan saat istrimu yang lain tinggal di rumah megah. Dan kini, apakah aku harus tetap diam saat kau hanya memberikan sisa nafkah dari istri pertamamu itu kepadaku? Teriakku pilu, menyuarakan ketidakadilan. Sisa nafkah kau bilang, Neng? Ucap Bang Fatih membalas berteriak. Lantas harus disebut apa pemberian ini, Bang? Pada kenyataannya, kau memutuskan memenuhi kebutuhan di sana terlebih dahulu sebelum memberikannya padaku, kan? Apakah itu bukan sisa namanya? Neng, tolong mengertilah, lirih Bang Fatih mengais imbah. Kamu memintaku untuk mengerti atau menginginkan aku selalu mengalah, Bang? Jelaskan. Sungguh, sangat tipis perbedaan antara keduanya. Tuturku di sela nafas yang memburu. Tersenyum, Bang Fatih mencoba mencairkan suasana, melebur amarah antar keduanya. Neng, aku yakin kamu mampu mengelola dengan baik. Lagian kan hanya untuk kebutuhan dirimu seorang, Neng. Insya Allah cukup. Bulan depan abang beri lebih untukmu, tandas Bang Fatih mengalahkan pembicaraan. Mentang-mentang aku belum bisa memberi keturunan, lantas kau perlakukan aku seperti ini, Bang. Apakah uang kontrakan sudah kau sisihkan? Atau harus mengambil juga dari uang ini pula? Tukasku mengerucutkan bibir. Itu kan diambil uang kontrakan masih ada sisa, Neng. Tuturnya mencoba melembutkan suara. Berapa? 700.000. Apa kau pikir 23.000 itu cukup untuk sehari, Bang? Meski hanya hidup seorang diri. Apakah aku tak berhak hidup layak? Cercaku terisak memilukan. Sungguh, meski hanya sebagai seorang saudara, Bang Gazi tak pernah membiarkanku hidup dalam kekurangan seperti ini. Jangankan kebutuhan pokok, untuk kebahagiaanku pun dia selalu berusaha untuk memenuhinya. Perih, sungguh kini aku mulai merindukannya. Andai waktu mampu ku kembalikan, aku ingin tetap berada di sampingnya, menjadi saudara perempuan yang selalu diperlakukan bak seorang putri. Apa maksudmu hidup seorang diri, Neng? Kau ini istriku, dan aku akan selalu ada untukmu. Tak akan pernah kubiarkan kau melalui derita seorang diri. Tandas Bang Fatih erat mencoba menautkan jemari. Suami, bahkan aku tak pernah menemui sosokmu dalam waktuku kecuali saat kau dapatkan izin dari istrimu itu. Tandasku semakin menyesali statusnya dalam diri ini. Neng, jangan berpikiran seperti itu. Abang mohon. Tapi benar kan, aku ini hanyalah selir yang tak bisa memiliki hak seutuhnya sebagai seorang istri. Lirih kupilu. Bukan hanya ragamu, waktu, nafkah juga tempat tinggal pun hanya bisa kudapatkan
saat istrimu itu memberikan izinnya. Apakah aku ini benar-benar istrimu, Bang? Atau hanya selingan saat kau merasa bosan? Bahkan sikapmu selama ini menggambarkan bahwa aku tak pantas untuk diperjuangkan. Ucapku terisak dan semakin tak terkendali. Luapkan semuanya bila itu bisa membuatmu Luapkan semuanya bila itu bisa membuatmu lega. Abang akan tetap di sini untuk mendengarnya. Tidak apa-apa, kamu sedang dikuasai amarah akan ketidakadilan yang mungkin belum sepenuhnya bisa kau dapatkan. Aku paham akan sakit itu. Sungguh, meski tak mengalami, tapi dari tangismu abang bisa merasakan sakit itu. Luruh, aku tak lagi mampu menyusun kata. Bahkan kaki ini longlai, tak lagi mampu tegak berdiri. Aku ternggugu, tak henti menangis pilu. Tadi ibumu menelpon, ucapku tercekat, tak lagi mampu menyimpan lara. Bang Fatih ternganga mendengar apa yang kuucap. Sepertinya dia memang tidak mengetahui akan apa yang telah diketahui ibunya. Tertahan, Bang Fatih nampak menahan udara di dalam rongga dada. Sebelum akhirnya mampu melontarkan tanya. Apa yang ibu ucapkan padamu, Neng? Tugas Bang Fatih tegang. Menurut Ambang apa? Apakah ribuan pujian? Atau ratusan hujatan yang beliau berikan? Neng, ucapnya tercekat. Akan kerasnya telapak tangan yang mendarat di pipinya. Neng, bentak Bang Fatih, mengusap pipinya yang memerah. Untuk pertama kali, tangan ini berlaku kasar. Mendarat keras di wajah Bang Fatih, suami yang seharusnya kutanam bakti. Kenapa, Bang? Sakit? Tanyaku menantang tanpa rasa bersalah. Apa kamu harus berlaku sejauh ini, Neng? Serunya, keras, membelah rungu. Melotot, kumbalas tajam tatapan matanya. Iya, bahkan itu belum seberapa, Bang. Tandasku keras. Enggan menunduk membusungkan dada. Neng, teriaknya gusar, mengepalkan kedua telapak tangan. Diri ini jelas melihat betapa besar murka lelaki itu. Namun aku tak takut, apalagi gentar. Biarlah aku dianggap istri durhaka. Toh, dia pun bukan sosok suami yang pantas ku hamba. Lelah. Kurasa jiwa ini berkarib dengan lara. Pada dasarnya, aku seorang manusia yang berhak merasakan cinta. Aku seorang istri yang sudah seharusnya dikasihi. Abang marah. Mau memukulku? Lakukan, Bang. Kurasa berbulan-bulan hati ini ditempa dengan ribuan tamparan. Telah membuat ragaku kebal, tak lagi mampu merasakan sakit. Seruku. Neng, kendalikan dirimu. Aku tahu kau sedang marah. Aku mengerti kau merasa kecewa. Aku bisa merasakan itu, Neng. Tapi dengan menamparku seperti ini, telah kau langgar perintah Allah untuk taat pada suami. Itu salah, Neng. Tutur Bang Fatih merendahkan nada. Apa kau tak merasa telah melanggar perintahnya juga selama ini, Bang? Menolak untuk bersikap adil pada salah satu istrimu. Bukankah itu juga dosa? Mengapa kau mengharap sikap sempurna pasanganmu, sementara kau sendiri tak mampu melakukannya? Tandasku menekan. Memburu, terdengar kencang udara yang keluar dari rongga wajahnya.
hingga memilih untuk menghempaskan bobot tubuh ke kursi, mengambil tempat duduk untuk menenangkan diri. Bergeming, Bang Fatih menentukan untuk membisu, memijat pelipis dengan jemari. Perih kan? Seperti itulah diriku, Bang. Berulang kali kau sakiti aku dengan 1000 dalih untuk membenarkan perbuatanmu. Apa kau sangka aku tidak terluka? Teriakku gusar, terjeda oleh sesaknya dada. Bekas merah di wajahmu itu akan segera hilang. Sungguh, tak akan lama. Sakit itu pun juga akan lekas musnah tak tersisa. Lantas bagaimana dengan diriku? Lukaku juga sakitku. Apakah secepat itu pula akan berlalu? Atau akan tinggal lebih lama menunggu terhapus waktu? Coba lihatlah diriku, Bang. Sekali saja perhatikan keberadaanku. Aku ini seorang manusia keturunan Hawa. Memiliki hati lebih lembut daripada kaummu. Memiliki rasa lebih dalam daripada pemilik rusuknya. Tapi, mengapa kau tempa aku sekeras ini? Aku tak bisa, Bang. Aku tak sanggup. Aku akan hancur bila terus kau perlakukan seperti ini. Ataukah memang itu yang kau mau? Melihatku menjadi serpihan tak bertuan. Pekiku terisak menyakitkan. Nih, tenanglah. Tandas Bang Fatih kuat memegang bahuku. Aku mendongak, menatapnya murka. Tenang kau bilang, Bang. Dalam kehancuranku masih bisa kau meminta ketenangan. Apa kau lupa? Di dalam sini bersemayam sekumpal daging yang bernama hati. Di sana terparti berbagai rasa yang mengiringi. Dan kau tak sekalipun menyentuh rasa itu kecuali luka belaka. Hingga kini aku tak mampu membeda antara senyum bahagia dan tawa gila. Seruku keras menepuk dada. Neng, selama ini aku mengenalmu dengan pribadi yang sangat santun. Tinggi menjunjung akhlak mulia. Namun mengapa kini kau menjadi sekarang ini? Lirih Bang Fatih menautkan jemari. Bukan hanya dirimu yang tak lagi mengenali diriku, Bang. Bahkan aku pun telah lama kehilangan jati diri sendiri. Jadi berhentilah memintaku bersabar. Karena kini aku tak lagi mampu melakukannya. Tandasku keras menekan kata. Kuat, Bang Fatih melingkarkan lengan di tubuhku. Lirih membisikkan istighfar di dekat rungu. Namun apa peduliku? Toh, kalimat itu kini seakan tak lagi berarti untukku. Apalagi merendahkan amarahku. Bukankah doamu mustajab untukku, Bang? Aku mohon, panggilkan malaikat Israel. Biarlah melaksanakan tugasnya pada diri ini. Lirihku hancur, tenggelam dalam isak. Neng, lirih Bang Fatih menggeleng, menambatkan telunjuk di bibirku. Jangan berkata sesuatu yang tidak perlu, Neng. Makilah diriku bila memang kau masih ingin melakukannya. Pukullah kembali bila itu membuatmu lega. Namun jangan pernah berpikir untuk pergi dari diriku. Ucap Bang Fatih lekat, membagi netra sebelum akhirnya merengkuhku dalam pelukannya. Membisu, tak lagi aku mampu membalas kata. Bukan karena setuju akan apa yang menjadi pintah, hanya lelah untuk terus berkata. Sungguh, bukan hal yang mudah menjelaskan tentang rasa pada seseorang yang tak berempati. Ibumu memakiku, Bang, memintaku meninggalkanmu, dan menyodorkan sejumlah uang sebagai imbalannya. Lirihku kembali merasa terhina. Astagfirullah, lalu apa? Tanya Bang Fatih membingkai wajahku. Kami saling berteriak dan mengadu kata. Berulang kali aku mencoba bersikap santun.
Namun beliau terus menolak dengan menyuarakan ketajaman lidahnya. Aku tak lagi mampu bersikap lembut. Berteriak membalas setiap katanya. Sungguh, kini aku tak lagi mampu mengendalikan diri, Bang. Apakah aku telah kehilangan akal? Isa aku lagi dengan perih yang kuat terpatri. Panjang, Bang Fatih menghela nafas sebelum akhirnya lembut mengelus rambutku. Istighfar, Neng. Ingatlah, ada Allah yang akan selalu menolongmu. Percayalah, aku pun tak akan pernah melepas tanganmu. Bisik Bang Fatih di runguku. Tidak apa-apa. Luapkan semuanya hingga kau kembali merasa lega. Imbuhnya mengeratkan lengan kekarnya. Tetaplah di sini, Bang. Aku takut untuk menghadapi sisa waktuku. Aku takut kembali mendengar segala cerca. Aku takut keluargamu pun akan kembali menyerangku, Bang. Aku takut. Lirihku mencengkram dadanya. Abang di sini, Neng. Tak akan kemana-mana. Maaf bila perkataan ibu membuatmu sangat terluka. Entah dari mana ibu mengetahui semua ini. Padahal sudah sangat rapat aku menggenggamnya. Tutur Bang Fatih nampak kebingungan. Ataukah ini termasuk salah satu permainan Mbak Latifah? Aku tahu dia tak ingin kulalui hari dalam ketenteraman. Geramku di kedalaman sana. Mungkinkah Mbak Latifah yang telah melaporkannya pada ibu? Tugasku memberanikan diri. Bang Fatih mengernyit, melipat dahi. Kurasa bukan, Neng. Latifah bukanlah sosok yang arogan seperti itu. Aku mengenalnya dengan sangat baik. Sekalipun tak pernah dia mengumbar masalah rumah tangga, meskipun di hadapan keluarga. Bahkan saat terhimpit keuangan pun, dia memilih rapat menutup mulutnya. Ucap Bang Fatih tenang. Tak sadar akan api yang kembali mulai disulutnya. Aku mendengus kesal akan pembelaan bertubi-tubi pada sang kakak madu. Sepertinya kau sangat cinta pada Mbak Latifah ya, Bang. Tugasku mengerucutkan bibir. Tergagap, Bang Fatih menatapku heran. Maksudmu apa, Neng? Tanyanya kebingungan. Kau tak henti membela Mbak Latifah, seakan ingin menggambarkan bahwa dia sosok istri tanpa celah. Atau sengaja kau ingin membandingkan antara kami berdua? Tugasku. Tersenyum, Bang Fatih lembut menjalin netra. Cintaku untuk kalian sama besarnya, Neng. Tuturnya meyakinkan. Tapi aku terluka, Bang. Setiap kali kau menyebut nama itu di depanku, aku merasa kamu lebih mencintai dirinya daripada aku. Itu hanya perasaanmu saja. Nyatanya, cintaku padamu juga sebesar ini, kan? Tandasnya mesra. Janji, jangan lagi sebut namanya saat kita bersama. Apalagi dengan nada mesra. Tekanku garang. Bang Fatih terbahak, mencubit hidungku. Tidak akan, sayang. Abang janji. Tandasnya penuh keyakinan. Dan soal ibu, aku mohon segera selesaikan urusan abang padanya. Lekas berikan pemahaman pada mereka tentang poligami, agar mereka pun mau menerimaku seperti apa yang abang janjikan dulu. Aku tak mampu bila terus-terusan dihujat sebagai perempuan perebut suami orang, Bang. Pada kenyataannya, kaulah yang memintaku untuk menjadi istri mudamu. Tapi aku yang selalu dihujat, diucap sebagai wanita murahan. Tandasku menekan. Baiklah, Nek, abang janji. Setelah ini akan menemui bapak dan ibu, mengatakan kejujuran pada mereka. Doakan abang ya, tuturnya lembut. Satu lagi, ucapku tertahan. Apalagi, tanya Bang Fatih mengangkat kedua alis. Aku mau uang nafkahku ditambah.
karena ini tak akan cukup untuk memenuhi semua kebutuhanku. Tandasku tajam menatap, mengukuhkan pinta.